Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwan wa akhwat fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah kembali menggunakan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pasar Muslim Dunia Maklar karya Al-Ustaz Amin Bait hafizahullah ta'ala. Dan sore hari ini kita masuk pembahasan seputar aneka ibadah di pasar. Jadi tema kita akan menjelaskan apa saja sih ibadah yang boleh kita kerjakan di pasar. Sekaligus disinggung ya ibadah-ibadah yang tidak boleh ya. Tapi jemaah sekalian, tatkala kita bicara ibadah, maka ibadah secara bahasa artinya apa? Al-hudu wa tadallul, tunduk dan merendah diri. Adapun secara istilah syar'i, ibadah itu artinya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Jadi ibadah secara istilah syar'i artinya setiap nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi dari definisi ini, ikhwan fillah, cakupan ibadah itu luas. Artinya segala ucapan kita, perbuatan kita yang itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Maka ibadah itu ada ibadah yang mahdhah, yang murni ya, hubungan kita dengan apa? Allah Azza wa Jalla. Sebagai contohnya sholat, itu murni hubungan kita dengan Allah. Tapi ada ibadah yang sifatnya apa? Biru mahdhah. Jadi sesuatu yang hukum asalnya mubah kemudian diniatkan karena Allah Azza wa Jalla, maka bernilai ibadah. Maka dari sini jamaah kita mengetahui bahwa Islam itu masya Allah sangat apa? Sangat rahmatan lil alamin. Islam itu memberikan banyak kesempatan kepada hamba-hambanya atau kepada umatnya ya, untuk meraih pahala sebanyak mungkin dengan berbagai macam ibadah yang setiap orang mampu untuk mengerjakannya ya. Maka dalam syariat itu jemaah, ketika kita dipindahkan untuk beribadah, maka Allah mengkaitkan dengan apa? Kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, karena ibadah itu perintah. Yang namanya perintah itu jemaah sekalian apa? Karena sebagian mampu, sebagian tidak ya. Maksudnya perintah dalam artian untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kalau perintah berupa meninggalkan sesuatu, maka tidak dikaitkan dengan kemampuan. Kenapa jemaah? Karena semua orang mampu, sahih. Kenapa mampu jemaah? Kenapa dalam perintah untuk mengerjakan itu dikaitkan dengan kemampuan, sedangkan perintah untuk meninggalkan itu tidak dikaitkan dengan kemampuan? Jawabannya tadi, karena perintah untuk mengerjakan sesuatu ini akan melakukan perbuatan, dan perbuatan itu setiap orang akan berbeda-beda kemampuannya. Adapun perintah untuk meninggalkan, maka di situ tidak ada perbuatannya.
tidak ada apa? Usaha. Contoh gini, antum jangan berdiri, ya sudah duduk saja. Ya. Antum jangan minum khamr, ya sudah nggak usah beli khamr, kan semua mampu. Ya. Antum jangan merokok, mudah tidak sama? Mudah. Antum nggak perlu cari uang kemudian beli rokok, nggak perlu. Semua orang mampu. Ya. Makanya dalam meninggalkan kemaksiatan ini jamaah harus totalitas. Hari ini kita tahu rokok haram, sudah harus tinggalkan secara total. Sehingga ini pun bantahan bagi sebagian orang ketika misalkan dia mantan apa? Ya, perokok. Ketika tahu hukum rokok tidak boleh, akhirnya apa? Dia tinggalkan demi sedikit. Apa hujannya jemaah? Hujannya ayat khamr. Karena ayat khamr itu apa? Dilarangi sedikit keliru jemaah sekalian. Tetap yang diambil hukum itu yang terakhir. Jadi artinya kalau memang khamr sudah haram, ya haram. Hari ini tahu sudah. Karena kalau misalkan sedikit demi sedikit, yang terjadi apa? Tidak bisa ditinggalkan. Ya. Hari ini sekali apa? Satu gelas, besok setengah, besok sedikit lagi. Nggak bisa jemaah, harus totalitas. Kenapa? Karena semua orang mampu. Ya, semua orang mampu untuk tidak mengerjakan apa? Kemaksiatan atau meninggalkan kemaksiatan. Semua orang mampu. Ya jemaah sekalian, di bab ini ya, penulis kitab akan menjelaskan macam-macam ibadah yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika kebetulan dia posisinya di pasar, di samping sedang bermuamalah. Maka di situ pun jamaah sekalian ada kesempatan untuk apa? Untuk meraih pahala sebanyak mungkin. Ya tentu ini bagi orang-orang yang tahu ilmunya. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala rasulillah. Beribadah di pasar dalam Islam tidak dilarang. Karena pasar termasuk bumi Allah. Dan di bumi Allah manapun manusia bisa beribadah kepada Rabbnya. Hanya saja ada ibadah tertentu yang dilarang para ulama untuk dilakukan di pasar. Ya, berikut penjelasannya dan keterangan fatwa dari para ulama. Tapi masalah secara hukum asal, dimanapun tempatnya, apapun keadaannya, kita dibolehkan untuk beribadah kepada Allah. Kecuali yang dikecualikan. Contohnya apa coba? Ketika masuk WC, kita tidak boleh beribadah kepada Allah. Ibadah yang sifatnya apa jam? Kan ibadah itu ada dua atau berapa jam? Ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah apa lagi? Hati. Ya. Ada ibadah hati. Kalau mungkin mau dimasukkan lagi ya ibadah terkait harta seperti itu jam. Maka ini larang untuk beribadah di WC itu ibadah apa jam? Apa ini larang jam? Ibadah lisan dan apa? Perbuatan. Ya. Antum boleh sholat di WC? Kalau darurat boleh tidak? Darurat boleh. Ya. Tetapi cari tempatnya sucinya. Ya, contoh misalkan sebagian TKW atau TKI misalkan, dia kerja di negeri kafir. Tidak boleh sholat kecuali apa? Pokoknya gini, kalau kerja nggak boleh minta izin. Kalau ke WC diizinkan. Tapi kalau mau izin ibadah, sholat dan sebagainya itu dilarang. Tapi kalau ke WC boleh, ya sudah. Kalau seperti itu kasusnya apa? Satu, silakan. Kalau terpaksa boleh. Ya, cari tempat yang bersihnya. Karena di WC kadang-kadang apa? Ada tempat untuk buang hajatnya, ada ruangan-ruangan untuk misal ngaca dan sebagainya. Maka di situ, tidak masalah. Terus bagaimana? Bolehkah dijamak? Boleh dijamak? Boleh. Jamak itu dibolehkan kalau ada hajat. Ini hajat ya maksudnya. Tetapi hendaklah dia berusaha untuk mencari kerjaan yang lain. Jangan kemudian tetap bertahan di situ. Kenapa? Karena tidak bisa menampakkan syiar Islam. Itu penting. Kemudian masalah ibadah terkait dengan harta bolehkah di WC?
Boleh tidak? Antum lagi buang hajat sambil SMS sedekah. Boleh tidak jamaah? Hah? Karena kebetulan tadi sebelum masuk WC ada orang memberikan pengumuman bahwasannya masjid ini butuh dana. Ya, pas di WC saking tenangnya ingat bawa HP, klik, sah tidak jamaah? Sah tidak? Sah. Ya. Jadi tadi yang dibolehkan ibadah terkait dengan apa? Lisan, kemudian anggota badan. Ibadah hati boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Boleh. Atau berzikir dalam masalah, tapi di hati. Makanya kalau misalkan antum lupa tidak baca doa masuk WC, ingat-ingat ketika duduk, bolehkah kemudian baca? Boleh, tapi dalam hati. Boleh, tidak masalah. Bolehkah menjawab salam di dalam WC? Hah? Boleh tidak jawab? Bilisan boleh tidak? Nggak boleh. Bilisan nggak boleh. Tapi bil qalbi, dengan hati boleh. Tapi masalahnya gini, menjawab itu kan artinya apa? Membalas. Kalau dibalas dengan hati, ini khawatir apa? Fitnah. Ini orang ucapkan salam kok nggak jawab. Ya. Maka yang terbaik apa? Diqodho. Kapan jamaah? Ketika selesai buang hajat. Seperti Nabi, pernah Nabi berwudu atau sedang berwudu, tiba-tiba ada sahabat yang mengucapkan salam. Nabi nggak jawab. Setelah selesai wudu, maka Nabi cari orangnya, kemudian beliau mengatakan, ma yamna'uni an arudda 'alaikas salam. Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salamu, kecuali saya nggak suka kalau zikir tidak dalam kondisi apa? Suci. Karena Nabi lagi wudu. Setelah itu baru apa? Waalaikumsalam. Ya, antum cari, si sahabat tadi ucapin salam. Sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh jamaah, tidak masalah. Ya, tidak masalah seperti itu. Ya. Ini masalah ini pertama, kita lihat. Salat wajib di pasar. Bagi lelaki, salat wajib harus dikerjakan secara berjamaah di masjid, meskipun masjid itu berada di pasar. Ya, terkait silang pendapatnya terkait tentang apakah laki-laki itu wajib jamaah di masjid atau tidak. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Dan walau alam jamaah saliin, ana lebih condong pendapat yang mengatakan fardu ain. Fardu ain. Kenapa jamaah? Nas-nasnya tegas, jelas. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Di sini bentuknya fi'il amr. Warka'u, rukulah kalian. Bentuknya jamak. Sehingga ini menunjukkan berarti salatnya secara berjamaah. Al-aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan yang kedua jamaah, Nabi pernah berandai-andai ingin membakar orang-orang yang tidak hadir jamaah. Ya. Makanya masalahnya, sisi pendalilannya gini. Kalau seandainya hadir jamaah itu sunnah, nggak mungkin diancam, nggak mungkin jamaah. Ya. Karena seorang yang meninggal ibadah sunnah nggak diancam. Orang tidak witir, tidak tahajud, tidak duha misalkan. Apa kemudian diancam? Enggak. Tidak diancamnya. Tapi ini ada seorang laki-laki, dia tidak ada udzur, kemudian tidak hadir ke masjid, diancam rumahnya mau dibakar. Maka kalau kemudian kita katakan sholat wajib itu sunnah, maka apa? Maka apa masalahnya? Ini kayaknya sulit terbayangkan. Kemudian dari yang lain, kisah Abdullah bin Umi Maktum, di mana dia pernah minta uzur untuk apa? Sholat di rumah, karena beliau buta. Plus tidak ada yang membantu beliau untuk nuntun ke masjid. Dan Madinah di saat tersebut tidak seaman seperti zaman kita sekarang. Sehingga kalau dikatakan ya wajar,
buta ya. Tapi awalnya diizinkan oleh Nabi, tapi ketika beliau beranjak pulang dan ditanya hal sami'tum nida, apakah kamu mendengarkan adzan, maka ketika beliau menjawab na'am, maka Nabi mengatakan wajib. Kalau begitu apa? Wajib hadir. Itu seorang yang buta. Kemudian yang lainnya masalahnya Nabi dan para sahabat ketika perang, beliau sholat khauf jamaah. Bayangkan kondisinya perang dan sholat khauf itu jamaah, ya, ada beberapa rukun-rukun yang tergugurkan. Bahkan boleh makmum menyempurnakan sholat mendahului imam. Begitu pula boleh apa? Terlambat sengaja, boleh. Bahkan kadang 1 rakaat itu sholat khauf. Bayangkan ya. Dengan tetap jamaah ada rukun-rukun yang ditinggalkan. Maka nggak mungkin rukun itu sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib ditinggalkan gara-gara apa? Jamaah. Berarti jamaah kalau sunnah sulit jamaah. Demi mengerjakan sunnah kemudian ada rukun-rukun yang ditinggalkan, itu sulit. Ya, jadi pendapat yang mengatakan wajib itu lebih kuat. Ya, apalagi ada sabda Nabi yang beliau mengatakan apa? Man sami'an nida'a walam ya'ti, barang siapa yang mendengar adzan kemudian tidak datang, fala sholata lahu, maka tidak ada salat baginya. Ya, para ulama jamaah seperti mazhab Hambali yang mereka mengatakan fardu ya ain, sedang pendapat fala sholata lahu itu apakah maksudnya salatnya tidak sah atau salatnya sah tapi dia berdosa. Sedang pendapat. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan sholatnya tidak sah. Jadi antum yang sengaja sholat di rumah jamaah sendirian tanpa udzur, pendapatnya Syekhul Islam sholatnya tidak sah. Kecuali kalau tetap jamaah dengan istrinya sah, tapi berdosa. Karena tidak punya udzur. Tapi pendapat yang kuat sholatnya sah tapi berdosa. Sholatnya sah tapi berdosa seperti itu. Ini kalau kita ikut pendapat yang mengatakan fardu ain, dan ini yang kuat. Ya. Kalau Syekh Abdul Kamal, pengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah, beliau pendapatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Hampir mirip seperti ya, ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau sebagian sudah ada yang mengerjakan jamaah, berarti gugur yang lainnya. Tapi ini sulit diterima jamaah sebenarnya. Ya. Beliau memang menggabungkan dalil yang ada, ya, menjamak, akhirnya membuat kesimpulan sholat jamaah bagi laki-laki apa? Fardu kifayah. Ya. Tapi seandainya gini, kan gini jamaah itu minimalnya apa? 2 orang. Kalau seandainya seseorang berpandangan atau berkeyakinan, ya sudah kan di masjid sudah ada 2 orang jamaah, akhirnya semua orang pilih di rumah. Masjid yang super megah pun jamaah cuma 2 orang, gimana jamaah? Nah, ini masalah. Walaupun seperti Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan, walaupun ini fardu kifayah, tetapi makruh ditinggalkan. Ya makruh. Tapi ya tadi, ini kalau pendapat kita fardu kifayah, khawatir banyak orang yang berhujah apa? Kan sudah ada yang jamaah di masjid. Akhirnya orang pilih sholat di rumah, sehingga masjid yang sudah mungkin dibangun kerja keras dan dilebarkan ternyata jamaahnya cuma 2 orang. Nah, ini kan masalah jamaah. Ini masalah. Dan ini terjadi di kampung-kampung ya. Kadang ustadznya pun jadi imam cuma apa? Pas maghrib atau isya. Selain itu nggak datang jamaah. Datangnya ya, maghrib isya. Duhur beda lagi imamnya. Jadi sholatnya apa? Kalau ada jadwal. Jamaahnya kalau ada jadwal. Kalau ada ya di rumah sholatnya. Nah, ini masalah kan? Ini masalah. Ya jamaah sekalian, kita kembali. Namun jika masjid tidak cukup, bolehkah sholat di sekitar pasar yang merupakan wilayah pasar? Pertanyaan semacam ini pernah disampaikan kepada Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau kemudian menjawab, la ba'sa bidzalika idza turral insanu ila sholati fi suq aw fi sahat
allati hawla al-masjidi fa inna hadha la ba'sa bihi hatta alladhina yaqulun inna salata la tasihhu fit tariq yastasnuna min dhalika salatul jum'ah atau salatul jum'ah wa salatul id idam tana al-masjidu wa kharaja an-nasu ila al-aswaq was sahih annahu yustasna min dhalika kullu ma da'atil hajatu ilaih fa idam tana al-masjidu fa innahu la ba'sa an yusallu fil aswaq. Ya, kata beliau jamaah sekalian, tidak masalah hal itu dilakukan. Ketika seseorang terpaksa sholat di pasar atau di pelantaran pasar, ya, bahkan sampai ulama yang mengatakan bahwa sholat di jalan tidak sah, mereka mengecualikan untuk sholat Jumat dan sholat Id ketika masjid penuh, sehingga jamaah penuh ke pasar. Dan yang benar dikecualikan ya, dari hukum haramnya sholat di jalan semua keadaan yang mendesak. Ketika masjid penuh, ya tidak masalah sholat di pasar, tidak masalah. Ya. Jadi diperbolehkan kalau memang masjidnya apa? Penuh. Tapi kalau masjidnya masih longgar, usahakan untuk hadir ke masjid. Yang kemudian masalah wanita sholat di ruko pasar. Demikian pula wanita tidak boleh sholat wajib di ruko pasar. Demikian pula wanita dia boleh dia boleh sholat wajib di ruko pasar ketika ya, itu dibutuhkan. Karena pada asalnya wanita sholat di rumah. Ya, asalnya ya. Bahkan di rumah itu jamaah pilih tempat atau ruangan yang paling tersembunyi. Dan itu paling afdal. Ya, contoh misalkan ada satu ruangan dan itu untuk menyimpan harta karunnya, ya, perhiasannya, berliannya, maka dia sholat di tempat tersebut itu jauh lebih utama. Kenapa jamaah sekalian? Karena wanita itu semakin tersembunyi maka semakin afdal, ya, semakin afdal. Kalau semakin terbuka maka semakin ya berkurang keafdalannya. Ya, sehingga cari tempat yang paling tersembunyi. Ya, cari tempat yang paling tersembunyi. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ditanya mengenai hukum sholat di pasar bagi wanita, maka dia menjawab, tulzimu rijalu as-sholatu maktubatu fil masajidi fi jama'atin fa amal mar'atu fi baitiha khairun laha fa in ihtajat lis-sholati fi suq wa kana hunaka sitrun wa sutra fala mani'a min dzalika insyaallah. Kata beliau, bagi lelaki mereka harus sholat di masjid secara berjamaah. Sementara wanita sholat di rumah lebih baik baginya. Namun jika dia butuh untuk sholat di pasar dan itu ruangan yang tertutup, tidak masalah insyaallah. Boleh, ya tidak masalah. Ya, apalagi kondisinya apa? Darurat. Lebih ya, tidak masalah lagi. Butuh saja apa? Hajat saja boleh. Apalagi dah darurat. Contoh gini, sebagian orang misalkan terpaksa harus sholat di gereja, boleh dah jamaah? Boleh dah. Dia tinggal misalkan di negara kafir, kondisinya apa? Mencekam. Ya. Kalau ada muslim mengadakan sholat di misalkan di rumah atau mungkin di masjid, ya, bisa ditangkap atau mungkin dibunuh. Tapi kalau sholatnya di gereja aman. Apa kemudian boleh sholat di gereja jemaah? Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Boleh daripada tidak sholat. Ya, daripada tidak sholat. Tapi cari tempat yang tidak ada salibnya. Ya, tidak ada salibnya. Patung. Cari tempat yang kosong. Maka tidak masalah. Ya tidak masalah. Kenapa jemaah sekalian? Ju'ilat iyal ardu tahurun wa masjidah. Kata Nabi, bumi itu dijadikan untukku sebagai alat untuk bersuci dan masjid. Dan inilah keistimewaan umat Rasulullah. Artinya boleh. Hukum asalnya boleh. Ya. Kecuali tempat-tempat yang terlarang. Jadi cari tempat yang dalam artian ruangan kosongnya yang di situ suci, tidak ada patung dan salibnya, maka silakan di situ, tidak masalah. Tidak masalah. Bila kasusnya seperti sebagian yang dia sakit kemudian dirawat di rumah sakit non muslim, ya ada salib dan lain sebagainya, maka boleh silakan sholat di tempat tersebut. Tapi jangan menghadap itunya, ya. Tapi
usahakan untuk menghadap kiblat. Kalau itunya di kiblat gimana, Mas? Sengaja. Ini mesti mau nanti sholatnya menghadapnya kiblat. Antum cari miring ya tempat yang lain. Tapi kalau nggak bisa, gimana sih, Mas? Ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tapi ingat ya, usahakan jangan benar-benar menghadap ke itunya, tapi usahakan untuk melenceng, ya, untuk tidak menghadap ke salibnya seperti itu. Kemudian Mas Salim belum menjawab. Sudah ya. Berjamaah di pasar yang jauh dari masjid. Ya, berjamaah di pasar yang jauh dari masjid. Ya, kata kuncinya, jika di sana ada kebutuhan mendesak dan ada maslahat bagi masyarakat untuk berjamaah di tempat kerja, hukumnya dibolehkan. Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin beliau ditanya, masjid cukup jauh dari tempat kerja sekitar 400 meter. Sebagian ikhwah menyarankan untuk membuat musholah temporer di tempat kerja. Bolehkah semacam ini? Maka beliau mengatakan, al-aslu as-sholatu fil masajidi. Jadi hukum asal itu sholat di masjid-masjid. Wala ba'sa an yusalliya ahlul makatibi fi makatibihim. Idza kana khurujuhum ila al-masjidi yuaddi ila ta'attulil amali aw yuaddi ila tala'ubi ba'dil muwaddafin alladziina yakhrujuna lis-sholati wa yata'akhkharun. Jadi hukum asalnya sholat wajib itu dikerjakan di masjid-masjid. Dan tidak masalah para karyawan kantor melakukan sholat di kantor mereka jika keluar ke masjid menyebabkan pekerjaannya menjadi terbengkalai. Atau ada sebagian karyawan meremehkan aturan sehingga mereka ke masjid dan telat baliknya. Oh, ini kebetulan Jumatan. Akhirnya apa? Pulangnya sengaja diperlambat. Nah, ini masalah masalahnya. Ya. Kalau seperti kasusnya, adakan saja masjid Jumatan di kantor. Nah, masalah. Kalau misalkan kasusnya tadi seringnya karyawan pas izin Jumatan pulangnya terlambat. Nah, sehingga ada inisiatif untuk mengadakan Jumatan di kantor, maka tidak masalah. Cari ruangan yang kosong untuk Jumatan tidak masalah. Atau sholat 5 waktu tidak masalah. Sholat 5 waktu tidak masalah. Kemudian belum melanjutkan gini. Wa idza kana al-masjidu ba'idan aidun jaza lahum sholatu fi makani amalihim. Fal muhimmu idza kana hunaka maslahatun aw hajatun ila an yusallu fi makatibihim fala haraj. Dan juga ketika masjid itu jauh, mereka boleh mengerjakan sholat di tempat kerja mereka. Intinya, jika di sana ada maslahat dan kebutuhan untuk melakukan sholat di tempat kerja, maka tidak masalah, boleh. Ya. Tapi usahakan tadi jamaah ya. Antum ajak teman-teman antum, nanti sholat duhurnya bareng-bareng, boleh. Ya, atau mungkin sekali-kali antum masih saran. Adakan mungkin sepekan kali ada kajian, undang siapa atau gilir mereka untuk baca hadis misalkan sebagai penyemangat seperti itu. Ya, jadi dikerja pun tetap dia beribadah plus berdakwah, itu penting jamaah. Ya. Tidak masalah jika adakan jamaah sendiri, tidak masalah. Ya. Kemudian masalahnya ada kasus ini tidak sholat jamaah karena menjaga pasar. Ini bagi satpam, penjaga keamanan misalkan. Kalau ditinggal, ini bahaya. Bolehkah kemudian dia tidak hadir jamaah? Ya, ada pertanyaan masalah ma hukmu takhallufil harisi lil aswaqi an sholatil jamaati. Apa hukum orang yang tidak ikut sholat jamaah karena menjadi penjaga di pasar? Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin beliau menjawab, man kanat hadhihi halahu wa kana mas'ulan an hirasatil aswaq wal ahya'i fa innahu ma'dzurun bi tarkil jama'ati wa qad nassa ala dzalika ahlul ilmi rahimahumullah fa dzakaru fi adzal jama'ati man kana muwakkal bi hirasati malin aw bustanin
aw nahwi dzalika walakin yajibu alaihi an yusalli as-salata fi waqtiha wa la yahillu lahu takhiruha 'anil waqti. Jadi penting jawabannya. Orang yang keadaannya semacam ini, di mana dia bertanggung jawab menjaga pasar atau menjaga kampung, dia mendapat udzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Para ulama telah menegaskan hal ini. Mereka menyebutkan di antara udzur untuk tidak sholat jamaah orang yang ditugaskan untuk menjaga harta atau kebun atau semacamnya. Hanya saja dia wajib untuk sholat tepat waktu dan tidak halal baginya untuk menundanya sampai keluar waktunya. Itu nggak boleh. Ustadz, sama tidak? Ada seorang anak dia jaga ibunya di rumah sakit. Ya. Karena kalau tidak dijaga, ini bahaya. Kadang butuh minum dan lain sebagainya misalkan. Apa kemudian boleh dia sholat di kamarnya? Dia laki-laki jamaah. Boleh tidak jamaah? Boleh tidak? Boleh. Nah masalah. Ya. Jadi jangan kemudian memaksakan diri jamaah. Boleh, ada udzur, boleh. Boleh. Ya, silakan. Apalagi ini nyawa jamaah sekalian. Harta saja kita boleh untuk jaga apa? Harta. Akhirnya tidak sampai sholat jamaah. Maka tidak masalah, ya diperbolehkan. Ya bahkan sampai ada, tapi ini lemah ya, ada lemah. Ya. Ada yang mengatakan pengantin baru boleh nggak jamaah. Ya. Dalilnya apa jamaah? Dalilnya kalau ada seseorang dia nikahi janda, maka dia boleh tinggal dengannya selama berapa hari? 3 hari. Berarti 3 hari nggak boleh keluar rumah. Artinya apa artinya? Jadi rumah terus 3 hari. Berarti nggak usah jamaah. Kalau gadis 7 hari. Berarti selama 7 hari di kamar terus jamaah. Tapi ini pendapatnya tidak tepat ya. Pendapatnya tidak tepat. Tapi ada pendapatnya jamaah seperti itu. Tapi ini tidak kuat, ya tidak kuat. Dan dibantah oleh para ulama kita. Itu masalah yang kedua, Jumatan di pasar. Jumatan di pasar. Yang dimaksud Jumatan di pasar adalah mengadakan sholat Jumat di wilayah pasar, misalnya di tempat parkir atau tempat lapang ya, antar ruko. Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat Jumatan tidak harus dilakukan di masjid, baik masjid kecil ataupun masjid jami. Ya, sempat viral ya. Ketiga apa? Ya, kejadian 212. Salatnya di mana? Di Monas ya. Di Monas. Kan itu Islam pendapat jemaah. Boleh tidak sholat Jumatan di lapangan. Ya. Dan memang ada Islam pendapatnya, memang ada Islam pendapat seperti itu. Ya dalam masalah ini Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi beliau mengatakan, madhabuna ay madhabu Syafi'iyah anna iqamatul jum'ati la tuhtassu bil masjidi bal tuqamu fi hittatil abniyah falau fa'aluha fi ghairi masjidin lam yusallid dakhilu ila dhalikal mawdi fi halatil khutbati it laysat lahu tahiyatun. Ya, kata beliau, menurut mazhab kami, mazhab Syafi'i, pelaksanaan sholat Jumat tidak harus di masjid, namun bisa dilaksanakan di semua lokasi yang tertutup bangunan. Jika ada orang yang melakukan Jumatan selain di masjid, maka orang yang memasuki wilayah yang digunakan untuk sholat Jumat itu ketika khutbah Jumat telah dimulai, maka dia tidak disyariatkan sholat tahiyatul masjid, karena tempat itu bukan masjid yang disyariatkan untuk dilaksanakan tahiyatul masjid. Ya. Gak ada tahiyatul apa? Ruangan. Ya. Tahiyatul lapangan gak ada. Ya, ada tahiyatul masjid. Begitu masalah Imam Al-Mardawi, ulama Hambali. Beliau mengatakan, qauluhu wa yajuzu iqamatuha fil abniyatil mutafarriqah. It syamilaha ismun wahidun. Fa bima qarabat qarabal bunyan min as-sukhra wa huwa al-madhhabu mutlaqan. Wa alaihi aktsarul ashab wa qata'a bihi katsirun minhum. Wa qil la yajuzu iqamatuha illa fil jami'i. Keterangan penulis, boleh mengadakan Jumatan di satu tempat yang terkepung beberapa bangunan jika wilayah Jumatan itu masih satu tempat.
Boleh juga dilakukan di tanah lapang dekat bangunan pemukiman. Inilah pendapat mazhab Hambali dan pendapat yang dipilih mayoritas ulama Hambali. Ada juga yang mengatakan tidak boleh mengatakan sholat Jumat kecuali di masjid jami. Ini juga senang pendapat, tetapi ini mazhab ya, pendapat mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali. Boleh ya, tidak masalah. Berbeda dengan mazhab Malikiyah, mereka mempersyaratkan bahwa Jumatan harus dilakukan di masjid jami. Ya, musola nggak boleh. Ya. Harus masjid jami. Masjid yang memang ditegakkan Jumatan seperti itu. Kemudian masalah dalam At-Taj wal Iklil, ya, kitab madhab Maliki, disebutkan beberapa pendapat ulama Malikiyah. Di antara Ibnu ya, Bashir, ya, Al-Jami'u min syurutil ada. Ya, Ibnu Rushd juga mengatakan la yasihu an tuqamal jum'atu fi ghairi masjidin. Ya. Kemudian Al-Baji, ya, min syurutil masjidi al-bunyanu al-mahsus ala sifatil masajidi. Fa'inin ya, hada saqfuhu sannau zuhran arba'an. Ibnu Bashir beliau mengatakan masjid jami merupakan syarat pelaksanaan sholat Jumat. Jadi kalau bukan masjid jami nggak boleh. Ibnu Rushd juga mengatakan tidak sah pelaksanaan sholat Jumat di selain masjid, ya, yang ada bangunannya. Sementara Al-Baji mengatakan di antara syarat masjid adalah adanya bangunan khusus dengan model masjid. Jika atapnya hancur, maka diganti sholat duhur 4 rakaat. Jadi kalau masjid bangunnya seperti hotel, berarti apa? Nggak disebut masjid. Masjid bangunnya seperti rumah, nggak disebut masjid. Ya. Menurut apa? Tadi ya, Al-Imam Al-Baji, Al-Imam Al-Baji. Ya. Tapi maksudnya yang kuat tadi, ya, yang kuat wallahu a'lam, ya, kata beliau, dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran insyaallah adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Jadi boleh, ya, tidak harus di masjid. Ya, kemudian masalahnya, ya, saya ringkas. Berikutnya membaca Al-Qur'an di pasar, ya. Jadi dibahas lebih detail bab dilarang membaca Al-Qur'an di pasar. Kenapa jemaah? Ya, saya ringkas gini. Karena membaca Quran itu konsekuensinya harus apa? Harus apa jemaah? Kalau ada orang baca Quran, konsekuensinya harus didengarkan. Ya. Kalau misalkan dia baca di pasar, ya, kemudian misal orang yang dengar tidak mendengarkan, siapa yang salah jemaah? Siapa yang salah? Yang tidak mendengarkan atau yang baca? Yang baca. Kenapa? Karena dia baca di saat orang-orang sedang beraktivitas. Itu yang keliru. Dan ini juga hampir mirip seperti ya, takmir masjid yang suka nyetel apa jemaah? Murotal kenceng-kenceng. Ya. Sampai ke jalan. Ya, banyak yang naik kendaraan, dia dengar tapi nggak dengar. Kenapa? Ya lagi naik kendaraan. Ya. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, apabila bacaan Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Quran maka dengar, ya, diam dan dengar. Ini kan nggak mungkin, dia sedang beraktivitas. Kalau didengarkan, yang terjadi, ya, mungkin aktivitasnya jadi rusak. Kalau naik kendaraan mungkin kecelakaan, ya, kalau pas kerja mungkin kerjanya juga jadi tidak maksimal. Jadi yang salah ya nyetel, yang salah ya tadi baca. Ya. Jadi ya tidak boleh ya membaca dalam artian jamaah dalam kondisi keramaian yang menyebabkan orang-orang tidak mau mendengarkan. Ya, kenapa? Nanti seperti ada unsur tidak memuliakan Al-Quran. Ya, makanya masalahnya ini nggak boleh, walaupun ada perinciannya pas di babnya. Kemudian masalah yang keempat, berzikir di pasar. Kondisi pasar yang demikian syarat maksiat menjadikan pasar sebagai tempat yang paling dibenci oleh Allah. Nabi SAW beliau bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya. Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Yang istimewa mengingat kepada Allah di tempat yang demikian banyak godaannya seperti pasar, justru mendatangkan pahala yang lebih besar.
Karena makin berat godaan sebuah ibadah ketika dilakukan, maka semakin besar juga pahala yang dijanjikan. Ya. Contoh ibadah dalam kondisi cuaca sangat dingin, ya. Orang sedang pada tidur misalkan, ini juga berat. Tapi pahalanya akan berlipat-lipat, pahalanya akan semakin besar. Ya, bahkan di sini jamaah disebutkan banyak riwayat ya tentang para ulama kita, di antaranya tiga para sahabat seperti Ibnu Umar ya. Dia mengatakan in kuntu la akhruju ila suq wa ma li hajatun illa an usallima yusallimu alayya. Aku sengaja pergi ke pasar tanpa ada keperluan apapun selain untuk mengucapkan salam dan disalami ya. Itu saja. Ya. Dan ini juga banyak riwayatnya ya. Cukup dibaca sendiri ya. Kemudian masanya terakhir kajian di pasar. Ya. Kajian di pasar dibolehkan, bahkan termasuk ya, jamaah? Nasihatnya yang mengingatkan masyarakat agar mereka kembali kepada Allah. Ya. Karena ini pun jamaah pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika di awal dakwah di Mekah. Maka di antara medan dakwah beliau adalah pasar. Ya, begitu pula jamaah sekalian. Abu Awanah menceritakan, "Ra'aitu Muhammad ibn Sirin fi suq. Fama ra'ahu ahadun illa dzakarallahu azza wajalla." Saya pernah ketemu Muhammad bin Sirin di pasar. Tidak ada seorang pun yang melihat beliau kecuali dia langsung berzikir kepada Allah. Masya Allah, ini saking wibawanya ya. Ya. Maka jamaah sekalian, bersyukurlah ketika orang-orang melihat kita, maka orang ingat dengan Allah. Tapi berhati-hati jemaah kalau kita menjadi sebab orang berbuat maksiat. Saya itu kalau ketemu si fulan ya, hawanya ingin berbuat maksiat. Wah, ini masalahnya masalahnya. Ya. Kalau lihat dia hawanya neraka ini. Nah, ini musibah jemaah. Tapi kalau misalkan lihat mukanya, waduh, muka surga ini. Ya. Itu luar biasa jemaah. Jadi selalu mengingatkan diri kepada Allah. Maka jadilah orang seperti itu. Dimanapun tempatnya, lingkungan akan merasakan keberkahan. Mau pindah kontrakan, mau pindah rumah, sekitarnya pasti merasakan berkah. Ini luar biasa orang seperti ini jemaah. Seperti Nabi Isa, dimanapun diberikan keberkahan. Tapi hati-hati jemaah kalau kita menjadi sebab ya, makhluk-makhluk Allah mereka bergembira ketika kita meninggal dunia. Kenapa? Merasa sudah terbebas dari kedolimannya. Ini hati-hati. Ya. Ini orang yang buruk jemaah, orang yang buruk. Atau tadi ya, menjadi orang yang ketika dia hadir di satu halaqah ataupun mungkin komunitas, semua orang menjadi benci. Jadi benci. Ya, ini mungkin ya karena perilakunya dia, ya, akhlaknya tidak baik, sehingga yang terjadi apa? Orang nggak suka jemaah. Dengar namanya saja sudah nggak suka, apalagi kehadirannya. Ini wali itu pindah. Maka jadilah kita jemaah orang-orang yang dalam artian bisa memberikan manfaat orang lain, karena sebaik-baik orang itu adalah orang-orang yang bermanfaat bagi saudaranya, bukan justru ya mendolimi, merugikan, menyakiti, bukan. Tapi jadilah orang yang bermanfaat. Karena ingat sama sekalian, kita semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang telah kita ucapkan dan yang telah kita ya lakukan. Maka hendaklah kita jaga perbuatan kita, ucapan kita, dan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya sebelum ditutup seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Kawan-kawan ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa lebih sedikit dijelaskan yang tadi yang membaca Al-Quran di pasal yang dilarang tadi. Seandainya kita mengantar istri di pasal pakaian seperti itu, karena kan tentang membayar ataupun apa namanya mungkin sambil menunggu istri belajar itu kan mungkin apakah diperbolehkan kalau mungkin sambil kita membaca Al-Quran. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah sekalian, ya, terkait tentang dilarangnya membaca Quran di pasar itu, ya nanti akan ada datang penjelasannya. Ya, tapi saya bawakan ya di antara apa namanya hal-hal yang menyebabkan kenapa kita dia dibolehkan. Dan tadi ya, karena akan menyebabkan orang-orang yang mendengarkan dia tidak baca dia tidak mendengarkan, malah sibuk dengan aktivitas yang mereka lakukan. Ya, sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, perhatikanlah dan diamlah agar kalian mendapatkan ya rahmat. Tapi kalau kemudian dia baca di pasar, orang dengar, ya, kemudian tidak mendengarkan, yang salah dia. Tapi yang masalahnya apakah ini kemudian mutlak? Ya tidak. Artinya kalau kemudian dia baca pelan-pelan, nggak ada yang dengar misalkan, boleh tidak jamaah? Boleh. Kenapa? Karena ini babnya zikir. Babnya apa? Zikir. Maka zikir ya, di pasar boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Ya. Tapi saya baca jamaah Ibnu Muhlih ya dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah menukil keterangan Ibnu Aqil ya tentang masalah ini. Qala Ibnu Aqil fil Qanun qala Hambali kam min aqwalin wa af'alin takhruj makhraja ta'ati indal amati wa hiya ma'thamun wa bu'dun min Allah azza wa jalla indal ulama mislul qira'ati fi aswaq yasihu fiha ahlul ma'ash binida'i wal bai' wala ahli suq yumkinuhum as-sima dzalika imtihan. Ibnu Aqil dalam kitab Funun ya, Al-Funun menyebutkan bahwa seorang ulama Hambali mengatakan betapa banyak ucapan atau perbuatan yang itu bentuknya ketaatan menurut orang awam, namun menurut para ulama hakikatnya itu maksiat. Menurut kita itu baik, tapi para ulama itu maksiat ya. Dan semakin menjauhkan dirinya dari Allah atau semakin menjauhkan dari Allah, seperti membaca Al-Quran di pasarnya dengan suara keras, ingat, dengan suara keras. Sementara para pedagang sedang sibuk dengan transaksi jual beli dan masyarakat di pasar tidak mungkin bisa mendengar karena ini termasuk meremehkan. Jadi apa sebabnya? Dikeraskan. Ya tadi banyak orang mengira jamaah itu ketaatan. Ya murotal kencang-kencang ya. Ini mau mendengarkan ayat Al-Quran. Tapi ternyata waktunya nggak tepat. Satu waktunya nggak tepat. Orang sedang tidur, ya. Apalagi setelnya pas siang-siang. Oh ini masalah lagi jamaah. Yang kedua, banyak orang yang tidak mendengarkan. Kenapa? Karena mereka sedang sibuk. Nah inilah kadang jamaah. Orang awam menganggap itu ketaatan, ternyata menurut para ulama itu bukan ketaatan. Maka di sini ya kita bisa mengetahui perbedaan antara ahlul ilmi dan ahlul ibadah. Ibadahnya motivasinya semangat, ya, motivasinya semangat. Ibadah. Ternyata ibadah itu berbalik menjadi maksiat. Kenapa? Tidak dibangun di atas ilmu. Ya, banyak seperti ini, ya, banyak. Seperti contohnya gini. Kan banyak orang baca Quran di masjid kenceng-kenceng, padahal banyak orang lagi sholat. Misalkan. Boleh tidak jamaah? Boleh tidak? Antum baca kenceng-kenceng di masjid, sedangkan banyak orang lagi sholat sunnah misalkan. Boleh tidak? Nggak boleh, ganggu. Maka dipelani. Jangan ganggu. Pokoknya gini, kita itu dilarang dalam ibadah pun ganggu orang nggak boleh. Orang yang baru tahu sunnah merenggangkan apa? Tangan ketika sholat. Dia renggangkan. Padahal sunnah ini lil hajjah jamaah. Sunnah ini bagi siapa? Imam dan munfarid. Adapun makmum tidak. Makmum itu menyesuaikan. Kalau dia seperti ini semuanya gimana jamaah?
yang badannya apa? Kecil, waduh. Satunya besar, kasihan jamaah. Jadi ini lil hajah. Itu sama ketika ruku. Ini sunnahnya. Tapi kalau kemudian dia seperti ini dan mengganggu sampingnya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh jamaah. Ya, maka butuh ilmu lagi. Orang dapat ilmu, dia amalkan, sahih, benar. Cuma dia belum sempurna ilmunya. Maka butuh ilmu yang lain. Ya, maka pentingnya untuk tetap menuntut ilmu seperti itu. Ya, karena kadang biasanya orang kalau baru tahu itu apa bahasa kitanya? Apa namanya? Jumawa seperti itu. Oh, saya tahu, ternyata ya masih keliru apa penerapannya. Dan ini penting untuk tetap dikaji seperti itu. Nah, sehingga jamaah sekalian, boleh kalau tidak dikeraskan, tidak masalah. Ini yang tidak boleh itu kalau dikeraskan. Kenapa? Menyebabkan orang lain tadi ya, seolah-olah meremehkan. Karena dia mendengarkan. Ya gara-gara dia seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan dari kawan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang terdapat kuburannya, walaupun kuburannya berjarak sekian meter? Tapi ini bukan masjid kan? Bukan masjid kan? Masjid ada masjid di pasar ada kuburannya. Bukan masjid di pasar. Bukan masjid kan? Di pasar. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang terdapat kuburannya? Oh. Hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya. Coba silahkan mendapat para ulama kita jemaah. Tapi kalau pendapatnya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, beliau mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Apakah sholatnya sah? Tidak sah. Tidak saja. Ya. Dan ini pendapat lebih hati-hati untuk menutup celah-celah ya seseorang jatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Cuma kalau pintunya dibuka jemaah, kan masih sah. Akhirnya dia tetap sholat di masjid tersebut. Akhirnya dalam kelamaan setan masuk sehingga apa? Dia sholatnya di masjid tersebut karena kuburannya. Nah, ini bahaya. Nah, pendapat yang menutup celah itu lebih hati-hati. Ya memang ada silang pendapat seperti Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil, Syekh Albani. Mereka silang pendapat. Kalau Syekh Mukbil mengatakan kalau masih di luar tembok boleh, sah sholatnya. Sholatnya sah. Ada juga yang mengatakan di dalam masjid pun dilihat kalau kuburnya di samping masih sah. Yang nggak sah itu kalau tepat di depan imam, itu nggak sah. Ada yang mengatakan disyaratkan dengan niat. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, tergantung niatnya. Kalau niatnya sholatnya bukan karena kuburannya, sah. Tapi kalau niatnya karena kuburannya nggak sah. Itu perincian. Nah, tapi kalau anda lebih condong pendapat Syekh bin Baz lebih apa? Lebih hati-hati. Sudah, antum cari masjid yang lain. Kecuali gini jamaah, kecuali antum nggak tahu sholat di masjid tersebut setelah salam, assalamualaikum, oh kuburan. Tapi sudah assalamualaikum, berarti apa? Sudah sah. Ya, lihat kuburan, sudah sah, insya Allah. Nggak perlu diulang. Tapi sudah tahu, jangan sengaja di situ. Khawatir tujuan antum di masjid tersebut karena kuburannya. Oh, Ustaz, selama ini saya tahu, saya jaga hati saya tahan, bukan karena kuburannya. Iya jamaah, lama kelamaan khawatir setan masuk. Cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain. Solusinya gini, kalau masjid lebih duluan, kuburan dipindahkan. Kalau kuburan dulu, masjid yang dibongkar. Udah solusinya. Ya. Kenapa? Ini fitnah ya, fitnah. Ya. Dan ingat, jangan kemudian kita meremehkan fitnah seperti ini. Saya insya Allah bisa menjaga hati ya jamaah sekalian sekarang, tapi kita nggak tahu dalam kondisi futur ya. Nah, sehingga lebih baik menjaga diri, wallahu a'lam. Ya Allah taala alam bissawab. Apakah boleh menerima doorpress yang doorpress tersebut dari hasil iuran warga dan jumlah minimal iuran seperti doorpress apa ini maksudnya? Doorpress dari 17 Agustus. Nggak ada lomba, nggak ada apa. Tiba-tiba dikasih seperti itu. Ya boleh, nggak masalah. Tapi dimulai dari warga.
Kan mereka ridho tidak. Dia ngumpulin ridho tidak. Terus masalahnya apa, pelanggarannya apa coba? Orang ngasih hadiah boleh tidak? Boleh. Nabi mengatakan tahabu, saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Mereka sepakat ngumpulin uang, kemudian diberikan sesuatu dan kasih hadiah. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya, kecuali memang ada undian ya. Warga seluruh iuran semua. Nah, ini nggak boleh. Jatuhnya undian, apa jatuhan judi nanti. Kalau semua disuruh iuran, nanti apa? Diacak. Oh, yang dapat hadiah. Oh, ini nggak boleh. Kenapa? Jatuhnya apa? Judi. Ya. Kalau ini apa? Nggak ada kan? Tarik iuran untuk beli hadiah gitu. Kemudian bentuknya seperti apa? Modelnya ada dua. Semua warga iuran. Iuran terus? Dopres itu seperti apa ini? Dopres itu apakah diundi atau apa? Biasanya kalau di tempat itu semua warga iuran. Semua warga iuran terus? Ada acara. Ya ada biasanya kalau biasanya sering buat acara ada atau apa ada kuponnya. Kemudian nanti dibacakan diundi kan. Nanti yang dapat ini siapa dapat ini. Nah, jadi gini, hadiah itu dari mereka sendiri, kemudian dikasih kupon. Nanti kupon ini diundi, kalau yang keluar namanya dia dapat hadiah. Maka walau cuma ini hampir seperti judi. Kenapa? Uangnya dari warga, ini masalahnya. Tapi kalau hadiah ini dari pihak apa? Pihak sponsor ya, atau mungkin dari satu pihak yang berlomba, itu tidak masalah. Semua ini dari semuanya dari warga, semua iuran. Kemudian diberikan hadiah ini nanti diundi, yang dapat apa? Hadiah. Ini mirip seperti judi, maka tinggalkan. Ya, wallahu taala alam bissawab. Kalau yang merasa diri atau bukan di acara malam 17 itu warga mengumpulkan untuk kado atau maksudnya harganya berarti sekian ribu ya. Kemudian dikumpulkan, kemudian nanti ada nomor undian, kemudian masing-masing orang yang sebutkan dia dapat hadiah tersebut masuk ini mengulangi berbahagia kan, bukan ini uang. Semua dapat. Tapi nanti dapatnya mungkin bisa dari temannya, acak. Ini seperti jual beli, seperti tukang menukar hadiah. Tukang menukar hadiah yang dimana dia nggak tahu isinya, namanya jahalah. Jelas? Dan jual beli kalau ada satu atau mungkin dalam artian barangnya itu jahalah, nggak diketahui, ini nggak boleh. Karena habis jual beli, dia ngasih hadiah senilai 10.000, temannya juga sama 10.000. Nanti akan ditukar. Jadi harganya tukar menukar barang. Tukar menukar barang itu namanya jual beli. Dan jual beli kalau ada barang yang tidak diketahui, jatuhnya apa? Jahalah. Dan jahalah itu menyebabkan jual beli tidak sah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Berarti kalau dengan tadi dihubungkan dari beberapa orang saja, kemudian diberikan hadiah yang diundi, itu masih boleh kan? Kalau dananya dihubungkan dari beberapa donatur. Ya, donaturnya dia nggak ikut kan? Ikut undian nggak? Ya, kalau dia tidak ikut undian, masalah. Yang lain boleh. Kenapa? Karena dia dapat apa? Dia dalam artian gini, ada dua kemungkinan, untung dan tidak rugi. Maka bukan judi. Satu, kuponnya gratis. Kuponnya gratis. Maka di sini ada kemungkinan antara tidak untung dan tidak dirugikan. Ya, judi itu gini, kalau nggak untung ya rugi, itu judi. Tapi kalau pilihannya dua, dia untung tapi nggak rugi, ini bukan judi. Ya, seperti tadi, kuponnya gratis. Kalaupun dapat ya dapat untung, kalau nggak dapat ya nggak ada rugi, karena nggak ada modal seperti itu. Ini bukan judi. Syaratnya tadi ya dari pihak sponsor. Ya, dan sponsor jangan ikut apa undian seperti itu.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.